Sebelumnya alhamdulillah kita ucapkan dulu bahwa kita pada saat ini masih diberikan iman Islam sehat, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala iman Islam yang sempurna. Dengan Islam dan iman tadi maka kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan Islam tadi kita dapat menikmati apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada di tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah 1445 Hijriyah, yang mana itu bulan Muharram adalah bulan yang sangat diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Jumat depan kita berada di 10 Muharram atau hari Asyura. Yang mana kita sangat dianjurkan kalau bisa puasa, karena Allah Ta'ala banyak benar memberikan kemuliaan kepada nabinya. Di antaranya Nabi Musa selamat daripada kejaran bala tentara Fir'aun itu hari Asyura. Nabi Yusuf bebas daripada penjara hari Asyura. Nabi Yunus keluar daripada ikan hari Asyura. Nabi Nuh selamat dari bahtera laut itu hari Asyura. Dan masih banyak lagi. Nabi Ibrahim selamat daripada kobaran api Namrus juga hari Asyura juga. Jadi sangat banyak Allah Ta'ala memberikan kemuliaan di bulan Muharram, 10 Muharram maksudnya. Nah, kita mudah-mudahan diberikan umur panjang menemui hari Asyura, dan kita disuruh banyak-banyak meningkatkan amal ibadah. Di antaranya kalau bisa insyaallah kita hari Asyura hari Jumat. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullah taala fil Ihya, dalam kitabnya yang bernama Ihya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma salasata ayyam min syahri haram, barang siapa puasa 3 hari daripada bulan haram. Ini Muharram termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa? Pertama al-Khamis wal Jum'ah was Sabtu, pas benar ya kah? Hari Asyura, hari Jumat. Nah, kita puasa Kamis dulu, dibarengi Kamis lah, Kamis At-Tasu'ah kan ngarannya adalah Tasu'ah lah. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu, mun kawa 3 hari jelah. Kataballahu ta'ala lahu ibadata 700 am. Allah Ta'ala tulis baginya sama lawan beribadah 700 tahun. 700 tahun. Nah, 700 tahun ini dalam kita nih, dalam Kanzun Nazah. Nah, dan kita disuruh jadi kebetulan Jumatnya pulang hari Asyura adalah, nah bismillah, jadi Kamis, Jumat, Sabtu menyakawa. Nah, ilah menyakawa minimal hari Asyuranya. Nah lah menyakawa kada apa ya, hanya sunat aja lah, tapi jangan juga kita meremehkan ngelopo jujur minum atau menyakadang gawi ya kada apa, cuman menyakawang gawi alhamdulillah. Nah, lalu disebutkan annahu man qala, ini manakal daripada seorang ulama, annahu man qala yaum Asyura, barang siapa membaca ini membaca pada hari Asyura hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 marrah, 70 kali. Nah lah pada hari Asyura, kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am, maksudnya Allah Ta'ala jagakan, Allah selamatkan setahunan itu daripada kejahatan. Nah, jadi selamat kita daripada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Nah, apa amalannya? Itu membaca hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu menyakawa membaca doanya, wa qala fi hadzal doa, lamun kau membaca doanya, nah
Kalau sini ada nah sab'a marrat 7 kali. Kalau dalam senjata mukmin 10 kali. Nah, tapi ada sini 10 adalah minimal 7 menakau 10. Lam yamut tilkas sanah jar. Nah, dia tidak mati di tahun itu, artinya amalan panjang umur. Baca doa ini kena. Napa doanya? Ada sini. Waman dana ajalu, barang siapa bang sudah dekat ajalnya, orang tuh pada benar sudah umurnya, lam yuwaffiq li qiraatihi, tang ada aja inya kada terbaca doa tadi. Nah, pacangan mati tahun itu tak. Nah, adalah kalau di sini wa hadza huwa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah mil al mizan wa muntal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. La malja'a wa la manja minallah illa ilaih. Subhanallah adada syaf'i wal watri wa adada kalimatihi at-tammah kulliha. As'aluka salamata kullaha bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ta'ala ala nabiyina khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Ada aja dalam imdad, ada ini dalam senjata mukmin ada juga. Nah, adalah ada lagi mengambil daripada daripada gurunya. Nah, dari Masyayikh Nasidin berkata fi Fathul Bari, dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, biasanya secara Bukhari kah Fathul Bari ini ya kah? Nah, pajar kalimatun, beberapa kalimat man qala. Nah, barang siapa yang mengatakan dia kalimat tadi fi yaumi asyura lam yamut qalbuhu, hatinya tidak akan mati. Maksudnya hatinya tuh kena bermanfaat. Artinya hatinya selalu melakukan gereteknya tuh nang positif, nang baik-baik kita. Nah, mudah-mudahan kita kalau membaca berapa kali membaca doa tadi, menggawa 10 kali minimal 7 kali. Nah, mudahan kawa amin ya rabbal alamin. Nah, Ujasidin membacanya, nah menyakawa mustaqbilun lil qiblah, menghadap kiblat, bi khusyu, dengan khusu wa hudur qalbi, hadir hati mengkawa adalah. Nah, mudahan ya kah. Nah, mumpung kita berada di bulan Muharram ya. Nah, tadi sudah Allah tadi dalam khutbah itu katakan tadi hadis Nabi apa tadi bunyinya, man atat arba'ina sana, barang siapa yang sudah memasuki umurnya 40 tahun, lam yablugh khairuhu syarrahu, namun kebaikannya tidak bisa lam yaglib khairuhu syarrahu, namun kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejahatannya. Orang nih sudah umur 40 tahun apalagi lebih. Nah, ulun umur 51 umur. Nah, yang berapa umur? 17 kah? Bawahnya, atas. Nah, lalu apabila umur nih 40 tahun, lalu kebaikannya kada kawa mengalah kejahatannya, fal yatahajjar ilan nar. Nah, sudah hendaklah dia melemparkan dirinya ke dalam neraka aja sudah ini. Punya kada batobat ini pacangkan neraka aja kita. Nah, jadi emang sudah umur 40 apalagi lebih ya sudah dikakurang ya, nang sudah nang pindah nang pindah kada karuan ya kah, nang pindah bajang kada karuan dikurangi. Amun ada perlu ada hajat, ada faedahnya silahkan. Seruan nang hajat silahkan ya kah. Nah, kada jangan lagi nang gaya nang ABG itu ya kah. Nah, tuh ABG atas bawah gatal nih. Nah, jangan lagi itu dah. Lagi itu keanakannya sudah. Nah, ini kita rancak berjalan tapi kamu jelas ilmu, kamu kelanggar, kamu sholat, itu bagus namanya, kan Bapak. Nah, ini kita sudah Tuhani sudah itu sudah ya adalah mudahan hidup kita ngarannya selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena idza qala al-'abdu inni akhafu minan nar, apabila seorang hamba
dia berkata aku takut lawan neraka, walam yakuffa minadz-dzunub walam yakuffa anidz-dzunub, padahal dia tidak berhenti daripada mengerjakan dosa. Fahuwa kadzdzab, itu fahuwa kadzdzabun indallah ghairu taib, itu ngarannya mengeramput lawan Tuhan, ketiadaan orang itu ngarannya bertobat. Wa id qala al-'abdu inni ashtaqu ila jannah, dia berkata seorang hamba nih, aku rindu bandar lawan surga. Walam ya'mal laha, padahal dia tidak beramal amalan surga. Kenapa amalan surga? Tuh suka hadir di majelis ilmu, di antaranya suka sembahyang berjamaah, di antaranya. Itu dalam kitab Kifayatul Atqiya, situ orang menang sembahyang berjamaah ini, imam makmumnya kada khusyuk, imamnya khusyuk, maka di apa ngarannya dianggap khusyuk semuanya lah. Atau misalnya kada khusyuk berataan ya, nah maka diterima Allah Subhanahu wa taala gara-gara berjamaahnya tadi. Innallaha ma'al jamaah. Apalagi setiap langkah kita menuju ke masjid, apalagi masjid telah ada tahiyatul masjidnya adalah atau musalla atau langgar, setiap langkah itu meningkatkan derajat kita dan menghapus dosa kita. Apalagi apalagi di masjid, mahadang salat ulang, intidzarus shalah ba'da shalah kafarah, menunggu sembahyang sesudah sembahyang kafarah, menghapus dosa. Apalagi menunggu ini ada mengambil warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ilmu ngarannya man salaka tariqan yaltami man salaka tariqan fihi ilman sahal man salaka tariqan, barang siapa menjalankan satu jalan yaltamisu fihi ilman, dia berjalan ke sini untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah, Allah mudahkan jalannya tuh menuju surga. Jadi jalan menuju surga tuh tidak lain majelis ilmu, tidak lain majelis sholawat, tidak lain majelis zikir, tidak lain majelis perkumpulan-perkumpulan yang baik. Mudah-mudahan kita selalu berkumpul dalam yang baik, amin ya rabbal alamin. Nah, paslun, nah ini pulang yang keempat, adab-adab dengan ibu bapak. Kita tidak bisa melupakan orang tua, jasa orang tua itu sangat besar, dan kedudukan orang tua buat anaknya itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ayat, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah olehmu akan Allah, jangan kamu mensekutukan Allah. Sambungannya wa bil walidain, ay ahsinu bil walidain, dan berbaktilah kamu terhadap orang tuamu. Jadi orang tua itu sangat tinggi kedudukannya buat anaknya. Justru itu para orang tua banyak-banyak mendoakan anaknya yang baik-baik, karena doa orang tua qabul buat anaknya. Doaul walid li waladih kadoain nabi li ummatih. Doa orang tua terhadap anaknya seperti doaku, kata Nabi, terhadap umatku. Dari segi apanya? Bijamiil qabulnya, dari segi qabulnya itu natijahnya, atau apa aja kita wajah sabahnya. Lah. Ilamun bang ulun kada sampat bayar baadab kesampat baadab lawan kuitan durhaka ka bahasa rong ini. Ada dalam kitab, kita ziarahi orang tua kita tuh lah sampai 40 apa ngarannya 40 Jumat kah, maka termasuk orang nang berbakti kepada orang tua. Iya, nang kita berdoa, Allahumma ja'alni minal bari nabi Rasulillah wa minal bari nabi masyaihina wa minal bari nabil walidain. Nah, itu lah. Lalu bagaimana kita adab terhadap orang tua? Nah, seorang anak beradab atau terhadap ibu bapaknya ialah yang pertama, hendaklah ia mendengarkan dan mengikuti segala perkataan ibu bapaknya. Kadada pang mama abah tuh hendak menyakiti anaknya, kadada. Kira-kira lah hakon aja abah bakalah mama bakalah asal anaknya man, iya kada? Contoh ya kah, apalagi mun mama bah tahu lagi ya kah, bakalah daripada abah kadang-kadang bujur eta, karena kita nang mapan kadang nang pas-pasan ini hidup ya kah.
Nah hendak hari raya bisa nah ujar nang abah nah umanya nah aku nukaran baju sebutin aja kawan nah ikam ka baju anak kanang baju ham hakon aja mama nang bakalah aja biar anak aja baju aku kada saw baju jomanya himung abahnya nah ini melihat umanya kada baju kada baju kada baju hanyar mata maksudnya nah adalah nah nang abah pang sudah tahu gitu nah jasa kuitan ya kan bakalahnya lawan anak nah nang abah pang ulang abahnya tuh kasih makan tuh nah aja biar anak aja kena habis kan nah anu kayak kayu mas sampai pas asar soalnya mana nasi habis nyel bini mana iwak habis mana teh ada deladaknya lagi mana kopi habis mana kopi nih belum lagi belum lain kopi buahnya nih mana kopi ya habis juga mbak apa nang ada ujar bini kedada tuh bang nah ya nah barangnya nang kedada aja lagi umanya pulang kena ya kan iya aja nih nah nang kedua hendaklah ia berdiri ketika ibu bapaknya berdiri karena menghormatinya ada orang berpendapat lah orang tua tuh jar wali nang tanpa nama ajar ada kada di zaman Nabi lah kebetulan orang tuanya ini sudah garingan juga tua renta juga sudah lalu ya Rasulullah ulun dapat perang nyawa adakah habis kuitan ada sidin tahun ini orang tuanya sudah tua juga kada usah nyawa haragu kuitan aja ujar Nabi ini berperang melawan orang kafir Harun yang ini disuruh menjaga kuitan saking hebatnya itu kuitan Uwais Al-Qarni sampai-sampai jan Nabi apabila ikam Sayyidina Umar Ali apabila ikam ketemu kena Uwais minta doanya orang salepal Sayyidina Umar Sayyidina Ali nang apa Sayyidina Umar tuh gelarnya lah Al-Faruq Al-Farqu bainal haqq wal batil orang nang memisah antara hak dan batil tuh Sayyidina Umar nang an-natiq bil haqqi wasawab nang kata-katanya selalu jujur enggak pernah dusta ini Sayyidina Umar dan keistimewaan Sayyidina Umar kata Nabi ana madinatus syaja'ah wa Umar babuha aku adalah kotanya berani nang paling berani itu aku aja Nabi pintu gerbangnya adalah Sayyidina Umar Sayyidina Ali pang ana madinatul ilm wa aliyun babuha aku godangnya ilmu pintu gerbangnya kotanya ilmu pintu gerbangnya tuh Sayyidina Ali kalau bertakut masalah cukup dengan Sayyidina Ali Sayyidina Ali ditanya oleh orang 10 macam pertanyaannya Abdul ilmu Abdul harta kau akan jawab dengan 10 lain jawabannya satu pertanyaan lain jawabannya kau Sayyidina Ali jawab ke 10-nya diantaranya Abdul ilmu Abdul harta jelas di Sayyidina Ali Abdul ilmu daripada harta karena ilmu menjaga kita kalau harta kita yang menjaga bujur kada nah Abdul harta apa Abdul ilmu nang lain batakun jelas sudah Abdul ilmu karena ilmu kekal kalau harta bisa hancur bisa habis dan macam-macam sampai 10 ini hebat Sayyidina Ali namun kedua-duanya nih minta doanya Uwais Al-Qarni kenapa sekalinya ini orangnya sangat bakti lawan orang tua menurut cerita Sidin hendak bertamu Rasulullah nah ini daerah Yaman nih nah di sisi lain kada kawan meninggalkan kuitan bulang nah, binggas kata hendak bandar ujuk kuitan kau tulah kaji di apa nih duit kada ada orang susah nah paksa melatih membawa anak kambing kaji kita nah turun gunung di parang kegilaan gini sekalinya melatih nah supaya naik gunung kau membawa kuitan menggendong kuitan Allahu Akbar limbah di hadapan Ka'bah berdoa nang kuitan nih apa nang anak nang kuitan apa nang kuitan apa nang anak berdoa ya Allah mudahan orang tua ulun sehat panjang umur penuh barokah diampuni dosa dan bolang mati dalam husnul khatimah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan macam-macam doa-doa yang baik untuk orang tua namun ujar nang kuitan Uwais untuk ikampang napa doanya apa jawaban Uwais cukup redonya pian ya ummi memasukkan ulun ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala pian ridho tu nah cukup buat ulun bak tekad ulun akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ini Uwais Al-Qarni
maka pangkatnya sangat tinggi, doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Orang bumi tapi sebenarnya penduduk langit dia. Maka minta doa Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Memang hebat Sayyidina Ali, hebat Sayyidina Umar, tapi pintangan di sini doanya disuruh minta doa. Artinya ini menunjukkan bahwasanya Uwais ini orang luar biasa. Tetap aja Abdul, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Khalifah yang ada. Nah, cuman sampai disuruh minta doanya Uwais. Kenapa? Karena baktinya kepada orang tua. Mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua kita. Nah. Susunya oke. Nah. Yang ketiga, ya. Ini kalau tamat kitabnya Haji Ene pun ada baca kitabnya itulah, namanya ada Sirru Asraril Aulia namanya. Nah, tapi mendengarkan Jepang lah kitabnya kalau ada berjual di sini bidangnya lah. Nah, itu kisah-kisah aulia, barang kita hendak tahu kisah aulia ya kah? Nah, insyaallah lah. Nah. Tamat insyaallah. Hendaklah ia, yang kedua, yang ketiga, hendaklah dia menjunjung segala perintah keduanya. Artinya menjunjung, melaksanakan dengan penuh apanya ridho, bukan terpaksa. Jadi artinya kalau kita pengen berkah hidup tidak lain orang tua aja telah kita muliakan. Kenapa? Kalau kita pengen dimuliakan orang ketika kita tua, bisa-bisa kita memuliakan orang tua. Lebih-lebih orang tua tuh nyokap dan bokap kita. Orang tua kita. Nah, karena hadis Nabi mengatakan, ma akrama syabun syaikhun li sinni illa qabbadallahu man yukrimuhu inda sinni aw kama qala Rasulullah. Tidaklah seorang pemuda memuliakan orang yang tua kecuali Allah Ta'ala kena berikan orang lain memuliakan dia ketika dia tua. Jadi nang anom ini nah ketujuh memuliakan orang tua, alim kah kadakah, apalagi orang alim. Ini orang tua biasa aja nih, orang tua iya Sayyidina Ali hendak ke masjid. Nah sampai terlambat, kenapa? Karena di muka ini ada orang tua. Nah sekalinya ini Yahudi ada mengatakan setan ini, tapi Nabi hendak sujud terakhir, sujud subuh, kada kau bangun nah disuruh menahani. Kenapa? Sayyidina Ali belum datang lagi, supaya umpat kau berjamaah sujud terakhir, Allahu Akbar. Ini pantasan itu orang berilmu tuh memang kayak itu ya kan. Nah, pantasan Sayyidina Ali ya kan luar biasa, asadullah. Nah. Jadi kalau kita pengen dimuliakan ketika kita tua, kita bisa memuliakan orang tua. Lebih-lebih orang tua itu adalah guru kita, lebih-lebih orang tua kita. Orang tua biasa kan lah, umurnya tua pada kita muliakan dia. Nah, yang keempat, jangan ia berjalan di hadapan keduanya. Nah ini, jangan di hadapan. Kalaunya siang jangan sorong di muka, tapi kalau malam sorong di muka. Jadi ada apa-apa sorong kena dulu nya malam. Nah, lamun siang, nah orang kita di belakang. Itulah. Tapi kalau malam ngaran malam kadap kalau jadi minta jejak duri kenapa sorong dulu nanya lah. Asal guru ini malam. Nah, dulu mana jangan di belakangnya nih. Mana tadi guru tadi hilang tadi jangan. Nah, sembalit sih dia nyala. Nah, itu adanya. Nang kelima, jangan ia mengangkat suara lebih tinggi dari keduanya. Jangan nyaring suara anak daripada orang tua. Nah, ini adab. Man lahu adab fahuwa adab. Siapa kada adab namanya dadab. Binatang ya ada. Nang keenam, hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya. Nah, tapi orang tua harus bijak juga ya kah, anaknya haur kah kada kah, jangan tahu kiau aja dah lah. Karena apabila terlambat karena jadi dosa loh ninya. Anak pulang apabila dipanggil, nah cepat. Kalau kita pengen ya kah penuh barokah tuh orang tua aja diperhatikan bujur-bujur. Nah,
Tapi orang tua harus bijak juga lah. Nah, mun anak lagi haur disuruh kena terlambat gara-gara sorong. Nah, jadi kita jangan juga bilang zalim lawan anak kita. Nah, harus bisa lah. Nah iya, justru itu kita disuruh nih menuntut ilmu individu masing-masing supaya kita bisa melakukan hak orang tua nang kayak apa, hak anak nang kayak apa. Itu indahnya Islam. Pantasan kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak ada agama seindah Islam. Asal kita mau mendalami nang ini ke Islam bagusnya ruhama ubainahum, saling memberikan kasih sayang nang tuha nang anom. Coba di antara Islam kita melihat orang tua ini orang lain nih, apalagi orang tua kita ya kah? Napa pandangan kita ujar Ghazali, anta akbaru minni ibadatan. Nah, anta aksaru minni ibadatan, ikam apian suanangai pian julakai pian kaya tabanyak pian ibadah pada ulun. Wanilah hendak menghinakan orang tua, lebih-lebih itu orang tua kita sendiri. Nah, nang kedua kita pulang memandang nang anom. Ini Imam Ghazali memberikan gambaran supaya kita tuh hidup tuh ya kah happy ya kita. Nah, anta kita memandang ke anak-anak, jadi orang tua memandang anak pulang. Kenapa? Anta aqallu minni dzamban, ikam nakai sedikit dosa daripadaku. Nah, ya kah? Justru tuh kadawani nih hendak memarahi anak aja, tapi marah karena agama boleh. Misalnya kada sembahyang, nah kiyo-kiyo ikam sembahyang pintar ikam ya kah neraka karena janji Tuhan bukan lo siapapun anak siapapun pelakar sembahyang wadahnya neraka. Aku kan ikam neraka. Nah aku sayang jadi menggarak ikam ini, menyuruh ikam ini aku sayang. Jadi sayang tuh bukan harus dinyatakan. Apabila yang harus sembahyang melakukan sesuatu kita tagur, kita berikan, kalau perlu kita berikan yang tak keras sedikit ya kada. Nah, tapi di hati tetap ya kah? Di hati ya Allah mudahan dapat hidayah, mudahan dapat topik. Gitu telah. Jangan sampai ke hati kalau aja lah. Ketujuh, hendaklah ia senantiasa menuntut keredoan keduanya. Nah, jadi hendaklah kita selalu menuntut redonya orang tua, karena ridollah fi ridol walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Kalau Allah apabila orang tua itu ridho, menunjukkan Allah Ta'ala ridho. Lamun Tuhan ridho, hidup kita bahagia dunia dan akhirat, dan insya Allah akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, jangan ia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya. Nah, dan jangan pula ia menyebut-nyebut apapun berkhidmatnya bagi keduanya. Nah, hampian nih mah bahaya ulun mau kasih pian pian berapa dem jasa pian nyokolan ulun sampai SD aja. Nah, pian berapa tahun ada meh malun ulun betul mencari sorong ulun mau kasih pian. Oh, jangan. Nah, dalam kitab itu ada ya kah, walaupun nang kayak apapun kita ya kah hendak membalas jasa kita kada kawa. Ini nah tampahan ini yakanya ulahan Jepang sudah ramuk bahera bakamih apa ya kada bahasa nih ya tersenang aja. Ini kadang-kadang ya kah coba anak bahera lagi halus loh, nah tertawa aja kuitan ya kada. Nah, dengan senyuman apa sebagainya hanya dipoboki bahera pulang. Kita meragu kita hanya 2 hari aja bah. Ini kuitan yang mengalihkan aja gini. Dandak di pati jompo aja nih. Allahu Akbar. Padahal lumbung pahala kita, keridhaan kita ada pada orang tua. Toh diandak di situ ya Allah. Terlalu. Ya kan? Padahal nih keberkahan kita di situ andakannya. Adakah dari zaman Nabi Musa? Ini kisah orang nih dalam suratul Baqarah ya. Ada nang suratul Baqarah ta kisah sapi telah itu asalnya buhan kaum Bani Israil ini mati, lalu Tuhan ringkas kata. Nah, lalu wahai Musa, nih siapa nang membunuh ini? Hadang aja tuh jangan Nabi senda batakun lawan Allah Ta'ala lu nya kalamullah. Sekalinya cari sapi. Nah, sapi
Lalu ngaran kebanyakan pandir Bani Israil nih, sapinya anom katuha kah? Nah iya aja sadang amene ya kah? Lah jatuhan sadang jatuhan lo ngalihan cari. Napa warnanya nang kayak apa bulang? Nah beta sorong jon nang berepot-repot pada jatuhna cari sapi itu juga salinya macam-macam bulang beta kon napa warnanya barapunnya begawi ke sapinya kadakah sama aja nah guru lah ulun terang amalan supaya sugi supaya ulun nyaman keluarga nah baca selawat ya guru berapa kali guru baca sidin mamalkan 10.000 aja sidin nih lakas jarak apa orang tengah amalakan aja tahu aja seorang sudah nang kata piba amal juga wai apa guru mamalakannya nah bat akun pulang ini gitu kah tengah malam aja guru jam 2 nih hapuk sidin tengah jam 2 sorong lo kuap-kuap baudo kah kadakan nah iya pulang sidin baudo aja sidin ini tahu aja ulang nih ya kah sumpah jangan jarang baudo ini apalagi tahu aja baca selawatnya nih guru ini kan tahu aja resepnya nang kayak ini nah sorong jo nak balang ngalih memang bagus bang iya kada nah ringkas kata nang dicari itu di sapinya ngalih benar sakampa sanegerian ya kita ngalih benar mencari sekalinya ada sapi nang dicari tadi nang digambarkan Allah Ta'ala itu sekalinya kepada seorang pemuda ini kan mau jual pulang berapa aja aku tukari kada kawa kok kada aku jual aja berapa aja angka itu aja ikan nak nukari jual aku mau menjual tapi setimbang kulitnya daripada emas nah iya ambe ngaran hendak tahu tukari berapa kenapa ini pemuda ini sugih sekalinya pemudanya sangat berbakti kepada orang tua artinya orang yang berbakti kepada orang tua itu amalan pintu rezeki. Nah, pintu rezeki adalah bakti kepada orang tua. Rezeki itu ada ilmu, ada harta, ada kesehatan. Tuh orang tua. Mudahan Allah maj'alna minal barri nabil walidain. Amin ya rabbal alamin. Nang ke-10 janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Nah, mudah sinis. Apalagi kuitan dia pembantu Allahu Akbar. Mulai anum sampai Tuhan mengalihkan jasa hadang walaupun tuh kuitan tuh himung aja ya kah? Jangan. Apalagi menghinakan nama, duit ambil sekopian. Kan ulun Allahu Akbar. Jangan. Kebanyakannya kita nih sukses kadang-kadang tapi orang nang sini kadang di luar kota di mana katanya jangan sampai nang dalam syair balaghah jaza banu abal gilan an kibarin wa husni pilin kama yujza sinimmaru membalas anaknya Abal Gilan ini kisah nang doa Talib nih lah nah kadang kesan pasohan nih kembalinya kepada Abal Gilan membalas abahnya Gilan an kibarin di ketika tuha orangnya artinya ketika orang tua sudah tuha sekalinya balasannya apa padahal wahus nipilin padahal orang tuanya selalu berbuat baik kepada anaknya mulai lagi halus dia mengharapkan mudah sehat mudah panjang umur mudah jadi orang manusia kita mendoakan ya Allah mudah lakas mati mudahan macam-macam. Nah ini kama yujija sinimar sebagaimana dibalas orang oleh sinimar. Siapa sinimar? Sinimar ini kan sultan ahli bangunan ketika itu. Tidak ada sebagus bangunan sinimar ketika itu. Ahli arsitek nih. Dia membangun negara Irak waktu itu. Upahannya lagi lah. Nah, jadi ini limbahnya bagus dan nomor 1 bangunannya. Tapi apa yang didapat sinimar? Penghargaan apa? Limbahnya tuntung pembagusnya seluruh dunia pembangunan sinimar nih sekalinya sinimar ini dibunuh oleh kerajaan ini ngarannya air susu dibalas air basi tuba sudah juga basi ya ulang ya ada nah kuitan mulai lagi halus maharagu kita sampai gana sampai jadi orang nang terhormat sekalinya kita membalas dengan tidak terhormat itu seperti sinimar syair tapi ada mengandung makna. Jangan seperti itu tak ya kah? Hidup kita ya kah kada sempraka, tidak ada
hukuman nang disegerakan di dunia kecuali adalah durhaka terhadap orang tua. Nang kedua menzolim seseorang. Babani muajjalan hukumnya fid dunya, dua pintu nang disegerakan siksanya ketika di dunia. Pertama azulmu, menzolim orang. Nang kedua uququl walidain, berbakti durhaka terhadap orang tua. Dua macam ini belum mati dia akan merasakan. Kalau dia menzalim orang, dia akan dizalim oleh seorang. Kalau dia mendurhakai orang tua, dia akan didurhakai oleh orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan bulan yang mulia ini, mudah-mudahan kita dapat hidayah dan taufiknya sehingga kita terhindar daripada durhaka kepada orang tua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hati kita terus orang yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Nang ke-11, jangan ia memasamkan mukanya di hadapan keduanya. Jadi urusan rumah tangga kah nang pindah sulit, nang pindah nang alih, jangan ditampaikan di hadapan mama. Nah, apalagi seorang masam ya kah di hadapan orang tua, supaya sidin himung tertawa. Kita sandang kita ini ya paling doanya mah doakan dulu itulah. Jangan masalah nang kusut dibawa kuitan limba nang nyaman kadingat lawan kuitan, jangan. Nah, janganlah memasamkan mukanya di hadapan kedua. Nah, artinya kita ada melakukan sesuatu yang kada baik sehingga muha mama ya kah sarik lawan kita, muha abah sarik lawan kita. Nah, atau kita seorang nang masam di hadapannya, jangan juga. Nah, atau kita melakukan sesuatu nang bikin sidin kada nyaman, jangan juga. Nang ke-12 terakhir, janganlah ia musafir atau bepergian kecuali setelah mendapat izin dari keduanya. Nah, iya kalau Uwais ya kah. Nah, ulun hendak aja pang batamu nah hendak ka Bandindah hendak banu nah cuman ulun pian pulang mah jangan aja ikam tulak aja kenapa aku gini ujar umanya, tapi kan lasuntung bulik tung lah ujar umanya Uwais sekali limba ke sana haro kada terdapat pulang nabi itu ada acara napakah keluar kota juga mahadangi kah jauhnya mulai Yaman ke Madinah bulik situ sini bulik kada tetamu lawan nabi. Kenapa keganangan tadi jangan lawas pintarlah bulik. Allah Akbar. Mbak menghadang Nabi bisa 2-3 hari kasih pulang mama ini, tapi karena baktinya lawan orang tua maka Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Jangan Nabi kan apabila terdapat Uwais minta doanya, artinya orang yang berbakti kepada orang tua doanya diijabah oleh Allah dan dia termasuk orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paslon nang kelima, adab-adab dengan seluruh manusia, bagaimana kita bermasyarakat ya kah, nah bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita berkawan ya kah, nah beradab karena kita ini orang Islam nang baik itu ya Nabi man salimal muslimu min lisani wa yadi. Orang Islam nang baik itu apa adalah orang Islam itu orang Islam yang lain itu selamat daripada lidahnya dan tangannya. Itu narok Islam apabila lidahnya suka menghina orang lain, mengaramputi, membunguli atau menyakiti tangannya, atau anggota yang lain disakiti dengan lidah atau dengan tangannya, itu ngarannya Islamnya luarnya aja, dalamnya kada Islam ngarannya. Nah, mudah-mudahan kita ya bisa menjaga diri lah, mudah-mudahan dalam kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan hidayah serta taufiknya selalu menyertai kita sehingga kita mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan disehatkan serta dipanjangkannya umur kita di dalam taat ibadat kepadanya, serta diluaskannya rezeki kita yang halal sehingga dapatkah kita melangkahkan ke Maqatul Mukarramah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dikabulkannya semua hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah, mendapat syafaatnya Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah nanti kita lapang kita baca suratul Busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana
لنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله 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 اللهم صل وسلم سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Taqabbalallahu minkum.